Assalamualaikum, perkenalkan namaku Ervina Damayanti dari Prodi PIAU 2020 UIN Malang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang area Broca dan area Wernicke. Manusia memiliki kemampuan yang bermacam-macam, salah satunya kemampuan berbahasa dan juga berbicara. Setiap kemampuan ternyata diolah atau diasah oleh fungsi otak yang berbeda. Begitu juga dengan kemampuan berbahasa dan berbicara. Kemampuan ini dimainkan oleh otak area Broca dan area Wernicke. Mungkin nama ini jarang terdengar di telinga kalian. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Broca dan Wernicke. Area Broca adalah bagian dari otak manusia yang terletak di gyrus frontalis superior pada lobus frontalis cortex otak besar. Nah, area ini berfungsi pada proses berbahasa, kemampuan mengeluarkan ide dengan bahasa yang baik, serta menggunakan kata-kata akurat dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kemampuan ini sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena apabila area otak ini mengalami kerusakan, maka manusia hanya dapat memahami, tetapi ia tidak dapat berbicara atau berbahasa. Kemampuan memahami ini merupakan peran otak area yang lain, yaitu Wernicke, yang terletak di sebelah kanan, sehingga mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang area Wernicke. Area Wernicke adalah area pada otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa atau berbicara. Nah, nama area Wernicke berasal dari nama Karl Wernicke, seorang dokter di Jerman pada tahun 1874 yang menemukan kerusakan pada otak dan mengakibatkan gangguan dalam memahami ujaran yang disampaikan oleh orang lain. Area Wernicke terletak di lobus temporal. Area Wernicke berdampingan dengan area Broca yang dihubungkan dengan satu jalur saraf. Jalur saraf tersebut disebut dengan fasciculus arcuata. Namun, letak pasti dari area Wernicke masih diperdebatkan hingga saat ini. Area Wernicke dan Broca sangat berhubungan. Jika area Broca berkaitan dengan produksi kata-kata, maka area Wernicke berkaitan dengan pemahaman dari suatu perkataan. Sama dengan area otak lainnya, area Wernicke dapat mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan berbicara dan gangguan berbahasa. Nah, kedua area otak ini, yaitu Broca dan Wernicke, itu dapat mengalami gangguan, bahkan kerusakan. Gangguan ini biasa disebut dengan afasia. Penderita afasia mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dan kalimat yang disebut dengan afasia ekspresif. Beberapa memiliki masalah dalam memahami perkataan orang lain yang biasa disebut afasia reseptif. Nah, bagaimanakah yang mengalami kerusakan ketika mendapat gangguan seperti itu? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas afasia ekspresif atau afasia Broca. Afasia ekspresif terjadi karena kerusakan pada bagian otak yang terpisah di lobus frontal kiri atau pada area Broca. Seseorang mengalami gangguan ini menjadikan ia tak mampu berbicara, juga menjadikan ia tidak mampu membentuk suatu kalimat yang kompleks dengan tata bahasa yang benar. Pengidap gangguan ini masih memiliki kemampuan bahasa yang baik, tetapi ada beberapa yang kemampuan pemahaman bahasanya ikut menurun. Nah, yang kedua, kita akan membahas afasia reseptif atau afasia Wernicke. Penyebab dari afasia reseptif adalah kerusakan pada area superior posterior lobus temporal. Kerusakan ini terjadi pada area Wernicke dalam otak. Afasia reseptif ini memicu gangguan komunikasi
atau berbicara pada seseorang. Seseorang yang mengalami gangguan ini membuat penderitanya bisa berbicara dengan fasih dan lancar. Namun ucapan tersebut sedikit atau bahkan tidak memiliki makna. Kemampuan manusia dalam berbahasa dan berbicara berada pada area otak yang berbeda. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, hendaknya kita menjaga semua pemberian dari Tuhan, termasuk juga tubuh, karena kesehatan adalah sesuatu yang paling mahal di dunia. Dan sejatinya mencegah lebih baik daripada mengobati.